Bayangkan seorang jenderal muda, haus akan kejayaan, berdiri di dek kapal saat angin gurun mulai terasa. Di kejauhan, Mesir membentang, misterius, kuno, dan penuh teka-teki. Itulah yang ada di benak Napoleon Bonaparte ketika ia memimpin lebih dari 30.000 tentara Prancis menuju Afrika Utara pada tahun 1798. Tapi kampanye ini bukan sekadar ekspansi militer. Di balik ambisi imperialis, tersembunyi misi ilmu pengetahuan, benturan budaya, dan drama kekuasaan yang menentukan arah sejarah. Inilah babak awal dari upaya Napoleon untuk membuktikan dirinya bukan hanya sebagai jenderal, tetapi juga sebagai penakluk zaman, dan pemimpin yang ditakdirkan untuk membentuk kembali dunia. Setelah revolusi Prancis mengguncang daratan Eropa, muncul satu nama yang semakin bersinar, Napoleon Bonaparte. Dengan reputasi gemilang dari kampanye Italia, Direktori Prancis melihatnya sebagai ancaman dan kesempatan. Daripada membiarkannya tumbuh terlalu kuat di dalam negeri, mereka memberinya tugas besar, menyerang Inggris melalui koloni Inggris di timur. Napoleon mengincar Mesir bukan hanya karena posisinya strategis di jalur perdagangan dunia, tetapi juga karena daya tarik peradaban kunonya. Ia bermimpi meniru penaklukan Alexander Agung, bahkan membawa lebih dari 150 ilmuwan dan seniman untuk merekam dan mempelajari keajaiban Mesir. Ia melihat Mesir sebagai panggung sempurna untuk memproyeksikan dirinya sebagai pemimpin besar yang juga pencinta ilmu pengetahuan dan kebudayaan. Disinilah ambisinya bertemu dengan warisan ribuan tahun sejarah manusia. Pasukan Prancis mendarat di Alexandria pada Juli 1798. Kota itu jatuh dengan cepat, tapi tantangan sesungguhnya dimulai ketika mereka harus menembus daratan Mesir menuju Kairo. Gurun pasir yang kejam, suhu ekstrim, kekurangan air, dan perlawanan sengit dari pasukan Mamluk menjadi hambatan berat yang menguji mental dan fisik pasukan Prancis. Pertempuran besar terjadi di dekat piramida, yang kemudian dikenal sebagai pertempuran piramida. Dengan taktik superior, barisan infanteri berbentuk persegi, dan artileri modern, pasukan Prancis mengalahkan Mamluk secara spektakuler. Napoleon bahkan berkata kepada pasukannya, 40 abad sejarah memandang kalian dari atas piramida. Sebuah kalimat yang abadi, penuh simbolisme, yang menegaskan bahwa ia melihat kampanye ini bukan sekadar peperangan, tetapi juga panggung sejarah. Tak hanya membawa senapan, Napoleon juga membawa pena dan mikroskop. Para ilmuwan yang ia bawa membentuk lembaga yang disebut Institut d'Egypte, mengkaji segala hal mulai dari flora dan fauna lokal hingga reruntuhan kuno yang tersebar di sepanjang Sungai Nil. Dalam prosesnya, mereka menciptakan katalog pengetahuan yang luar biasa luas, membuka jendela baru bagi pemahaman Eropa terhadap Timur Tengah. Salah satu penemuan paling bersejarah adalah batu Rosetta, artefak yang nantinya memungkinkan kita menerjemahkan hieroglif Mesir kuno. Penemuan ini menjadi revolusi dalam dunia arkeologi dan linguistik. Misi Napoleon di Mesir pun menjadi tonggak penting dalam hubungan antara Barat dan dunia Arab. Meski sempat berupaya memposisikan diri sebagai pembebas dari dominasi Mamluk dan Ottoman, penduduk lokal tetap memandang Prancis sebagai penjajah. Ketegangan pun tak terhindarkan, dan bentrokan antara dua dunia terus berlangsung di balik layar peradaban. Meski menang di darat, Prancis mengalami kehancuran di laut. Armada Inggris yang dipimpin oleh Laksamana Horatio Nelson menghancurkan armada Prancis dalam pertempuran Nile. Ini adalah pukulan telat. Napoleon dan pasukannya kini terisolasi, terputus dari Prancis, dari suplai penting, dan dari dunia luar. Ia terjebak di tanah asing yang mulai menunjukkan wajah kerasnya. Kondisi semakin memburuk. Pemberontakan lokal terjadi di Kairo. Penyakit menyebar cepat,
menggerogoti kekuatan pasukan. Moral pasukan menurun drastis. Kampanye yang awalnya megah berubah menjadi mimpi buruk perlahan-lahan. Namun Napoleon tetap berusaha mempertahankan citra sebagai pemimpin besar. Ia menyebarkan buletin-buletin yang melebih-lebihkan kemenangan dan menutupi kegagalan, membentuk narasi yang menguntungkan dirinya. Pada tahun 1799, tanpa memberitahu banyak orang, Napoleon meninggalkan pasukannya dan kembali ke Prancis. Ia merasa panggilan takdirnya ada di Eropa. Ia kembali bukan sebagai jenderal yang kalah, tapi sebagai pahlawan yang membawa kisah eksotik dan pengalaman luar biasa. Dalam waktu singkat, ia merebut kekuasaan dan menjadi konsul pertama Prancis. Meski secara militer kampanye Mesir bisa dibilang gagal, ia berhasil menggunakan pengalaman itu untuk memperkuat posisinya di Prancis, yang akhirnya membawanya ke tampuk kekuasaan sebagai konsul. Sementara itu, ekspedisi Mesir meninggalkan warisan monumental. Penemuan ilmiah, dokumentasi budaya, dan kisah eksotik dari timur menjadi bahan bakar baru bagi orientalisme di Eropa. Dan tentu saja, Batu Rosetta menjadi kunci pembuka dunia Mesir kuno bagi sejarawan modern. Tidak berlebihan jika dikatakan bahwa kampanye ini mengubah cara Eropa melihat Timur dan bagaimana sejarah melihat Napoleon. Napoleon di Mesir bukan sekadar upaya penaklukan militer. Ia adalah cermin dari ambisi, ego, dan pencarian kejayaan yang dibungkus dalam lapisan ilmu pengetahuan dan budaya. Di gurun Mesir, Napoleon mungkin gagal secara militer, tapi ia berhasil mengukir babak penting dalam sejarah dunia. Sebuah kisah di mana ambisi manusia bertemu dengan keabadian peradaban kuno. Sebuah cerita yang terus menginspirasi dan memperingatkan kita bahwa di balik setiap ambisi besar, tersembunyi konsekuensi yang tak terelakkan.